Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi di pertemuan lanjutan mata kuliah mata kuliah hukum internasional dengan materi suksesi negara. Jadi ciri pokok masyarakat internasional pada abad 20, semakin banyaknya negara-negara baru ya, sebagai akibat dekolonisasi ya, adanya kolonisasi dari Amerika dengan menduduki suatu negara atau dari negara-negara lain yang menduduki suatu negara pecah menjadi beberapa negara. Yang dulu kita kenal Uni Soviet pisah jadi beberapa negara, dengan negara terkuatnya Rusia, dan banyak lagi pecahan-pecahan negaranya, ada 13 negara ya. Kalau dulu kalau kita lihatnya dunia itu selalu di Piala Dunia ya, Piala Dunia 94, 98 itu ada Yugoslavia, 94 kalau nggak salah Uni Soviet, baru 98 Yugoslavia ya. Dan negara-negara itu bahkan kita cari pun di internet sudah tidak ada, memang sudah pecah ya. Itulah yang saya bilang kalau Amerika itu bakalan takut kalau ada negara yang lebih besar dari dia. Makanya cara mereka bukan memeranginya, mengadu domba. Adu domba dari dalam, minta merdeka, pisah. Ini juga yang terjadi di Indonesia ya. Dulu berhasil dengan Timor. Dulu namanya di Indonesia Timor, baru berganti sekarang menjadi negara Timor Leste ya. Apa itu? Itu akibat juga dari bujukan dan hasutan dari Amerika dan koloninya. Saat itu yang terdekat adalah Australia ya, Australia yang menjamin akan membantu Timor Leste jika pisah dengan Indonesia ya. Itu jadi kalau di negara-negara Eropa, perpecahan itu memang untuk melemahkan sistem pertahanan negara. Jadi kalau negara itu terlalu besar ya, diserang, banyak armada yang membantu ya, makanya dibuat kecil-kecil menjadi negara-negara koloni yang bahkan negara koloni pun tidak satu visi, tidak satu misi dengan negara induknya, seperti yang kita ketahui ini Rusia sama Ukraina ya. Ukraina itu kan seharusnya di bawah Rusia, tapi banyak kebijakan dari atau perintah-perintah dari Rusia yang diabaikan ya, termasuk mereka yang ingin menjadi Vatikan ya, jadi rumah Vatikan kedua. Sementara di Ukraina Timur atau Barat itu mereka hampir 100% itu Islam ya. Yang dekat ke Rusia itu memang Islam. Jadi makanya yang Rusia pun dekat ke Ukraina itu Islam, banyak Islam. Makanya Presiden Rusia selalu mempertahankan Islam di negara, membangun rumah-rumah ibadah, masjid di negaranya. Bahkan dia merencanakan akan mengalahkan Turki dengan
negara di Eropa yang memiliki masjid terbanyak. Udah dibuktikan, kalian lihat di YouTube di mana masjid-masjid di Rusia. Padahal umat Islam di Rusia itu tidak terlalu besar, ya. Yang umat aslinya, yang masyarakat aslinya itu saya rasa nggak sampai 50%. Tapi dengan banyaknya masjid-masjid yang cantik, yang megah, yang indah ini jadi daya tarik, ya. Jadi daya tarik itu juga salah satu objek wisata dibikin Rusia, ya. Masjidnya indah, cantik. Jadi banyak orang-orang dari Timur Tengah datang sekedar untuk melihat sholat sunat di sana, sholat wajib di sana, ya. Hanya karena masjidnya indah. Jadi ada keuntungan juga. Makanya kalau ada, saya semalam ada melihat ada menterinya yang salah menilai Islam, yang masalah dia mau mengimpor babi ke Indonesia, kan dia marah di sidang pleno itu karena dia tahu dia ingin menciptakan suasana nyaman bagi orang Islam, bagi orang Muslim di Eropa. Karena nggak ada satupun negara di Eropa, negara besar ya, kita bicara negara besar, yang kita kalau pergi itu nyaman, ya. Kalau kita misalnya kalian yang perempuan pergi pakai jilbab ke Perancis pasti dicurigai, ya. Nggak percaya tes. Liburan kalian pakai visa, ya, visa pelancong, ya, pergi kalian ke Perancis pakai jilbab pasti dicurigai. Laki-laki pakai baju terusan pergi ke Perancis dicurigai, bahkan nanti diperiksa polisi imigrasi, ya. Itulah yang mau dibuat kalau Rusia itu kebebasan bagi seluruh masyarakat, bahkan masyarakat Islam untuk masuk ke Eropa. Nggak bisa negara lain ada Eropa, nggak bisa negara lain ada Turki, ya. Jadi nggak perlu ke negara-negara yang memang nggak bisa kita kunjungi. Ya, kalau untuk perempuan itu memang harus betul-betul baca kalau mengunjungi negara Eropa, karena ada beberapa negara yang pelarangan penggunaan jilbab, ya. Kalau yang laki-laki pun nanti istri kalian menggunakan jilbab misalnya, kalau mau liburan, mau honeymoon misalnya, jangan jadi masalah. Cek dulu di internet, ada nggak pelarangan jilbab di sana. Kalau ada, batalkan, pindah ke negara yang nggak ada pelarangannya. Ya, kalau Perancis saya rasa ada. Ya, Perancis ada, Jerman ada kayaknya. Ya. Hati memang tujuan wisata banyak di sana. Jangan pula gara-gara mau ke Perancis lepas jilbab, ya, bisa celaka kalian di jalan. Tapi kalau rasisme itu kan ada di setiap negara. Ada, tapi memang yang didukung negaranya nggak banyak. Ya. Semua negara ada rasis, ada perbedaan warna kulit, pakaian segala macam ada semua. Tapi yang didukung negaranya, ya. Perancis membuat karikatur Nabi Muhammad, kartun, komik, dibikinnya komik Nabi Muhammad. Ya, dia udah jelas menentang Islam, ya, melegalkan LGBT di sana, ya, melarang penggunaan jilbab. Perancis, warga negara Perancis yang Islam pun dilarang menggunakan jilbab. Jadi mereka hanya menggunakan jilbab di rumah mereka. Kalau keluar tidak bisa, karena akan ditahan. Memang ada. Saya sering nonton video-video yang warga-warga Perancis, terutama yang warga Indonesia ada di Perancis, tertekan memang. Cuman memang karena pekerjaan mereka di sana, ya mau gimana. Ya. Ada dua isu penting dalam proses suksesi negara, yaitu factual state section, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai fakta dan peristiwa apa saja menunjukkan terjadinya suksesi negara serta legal yang terjadi suksesi negara.
Ya, jadi kalau suksesi negara ini adalah apa yang menyebabkan sebuah negara baru itu muncul, ya kan? Kan harus ada. Oh, udah nggak sama lagi visi dengan negara induk, ya, udah nggak sama lagi visi. Kami mau ini dilarang, kami mau ini dilarang, kami mau buat ini nggak bisa. Makanya harus ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang wajar dilakukan dalam masyarakat. Ya. Yang kedua ada legal state succession. Tadi faktual, ini legal, yaitu yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan pertanyaan mengenai apakah akibat hukum yang timbul dalam proses suksesi negara. Ya. Jadi dengan munculnya suatu negara baru pasti ada akibat hukumnya. Kan? Dengan berdiri suatu negara baru pasti ada akibatnya. Apa akibatnya? Dia harus punya aturan sendiri, polisi sendiri, tentara sendiri, ya, paspor sendiri, semua harus sendiri. Harus kerja cepat. Karena dunia internasional nggak ada cerita menunggu. Oh, ini saya baru merdeka, kalian tunggu. Nggak ada. Ya. Bahkan Vatikan saja yang negara sekecil itu aja udah punya paspor sendiri. Itu negara dalam negara kalau saya bilang. Dia di ibu kota Roma, Vatikan itu. Roma, Italia. Negara dalam negara. Ya batas itu kota Vatikan itu aja. Gak ada kemana-mana. Gak ada presidennya, Paus itu presiden. Ya. Itulah kalau saya bilang negara terkecil di dunia, negara dalam negara. Yang diakui PBB. Tapi kalau kalian cek negara-negara yang terkecil di dunia, di YouTube itu banyak. Tapi yang diakui, yang tercatat di PBB sebagai negara itu Vatikan. Ya, kalau yang lain ada apa tuh yang negara-negara yang sebutannya apa, yang dia satu keluarga cuma 30 orang, bahkan ada dia yang cuma bertiga sama istri sama anaknya, ya, mendiami suatu wilayah, membangun suatu negara. Saya pengen diskusi nih sama Bapak. Ada salah satu misalnya contohnya di Papua tuh, jadi negara yang merdeka, sistem hukum apa yang dipakai tuh Pak? Soalnya kan ini negara baru, contohnya Papua kan menjadi sebuah negara baru. Dia akan adopsi sistem hukum yang ada di Singapura, apa ada yang ada di Australia atau gimana tuh? Enggak, kalau mereka sistem hukum, mereka tetap melihat pada catatan sejarah. Kalau kita kan campuran nih. Enggak, kita kan Belanda, asli Belanda kalau jajan. Campuran juga Pak? Campuran sama Jepang, tapi yang dipakai peraturan perundang-undangannya Belanda. Kita nggak ada pakai peraturan perundang-undangan Jepang. KUHP Belanda, KUH Perdata Belanda, KUH Dagang Belanda, full Belanda semua. Itu buatan Belanda. Lihat tahunnya. Tahun KUHP kalian lihat itu tahun sebelum Jepang masuk. Jauh sebelum Jepang masuk. Kalau nggak salah saya itu 1926 atau berapa ya. Ya, makanya biasanya apa yang menjadi ciri dari itu, ciri hukumnya, ciri bahasanya, apa segala macam, dia lama dijajah siapa. Ya, kalau Indonesia, itulah kenapa isu Timor Leste itu pisah, karena itu dari segi jajahan sudah berbeda. Ya, kita dijajah Belanda, hampir seluruh wilayah Nusantara dijajah Belanda, mereka nggak pernah dijajah Belanda. Ya, Timur Leste atau Timur dulu di Indonesia nggak pernah dijajah Belanda, mereka dijajah Portugis. Makanya mereka sekarang bahasa sehari-hari di situ selain bahasa Indonesia bahasa Portugis. Ya, nggak bahasa Inggris Australia. Australia hanya membantu tapi nggak dipakai. Ya,
kalau kasusnya dengan Papua tadi Pak, misalnya terbentuk tadi, dia pakai sistem hukum yang mana? Gitu kan sudah lama nih, tahun 2023, contohnya melepaskan diri 2024. Sekarang ini orang itu menggunakan bahasa Indonesia, contohnya. Iya. Sistem yang dipakai di Indonesia juga sampai tahun 2023. Misalnya negara tadi terbentuk pun, dia pakai sistem hukum yang mana kira-kira? Ya itu ngelihat lagi dari mereka lama dijajah mana. Mereka ada juga masuk Portugis, tapi nggak lama. Mereka lamanya kalau Papua itu di Belanda, tetap di Belanda mereka. Mereka Belanda masuk, Jepang masuk, Portugis masuk ke mereka. Mereka Belanda tetap Belanda. Jadi nanti pun kalaupun masuk, kalaupun misalnya kalaupun harus menjadi negara Papua itu, mereka tetap mengadopsi hukum-hukum dari Belanda, hukum-hukum terbaru di Belanda. Kalau kita kan masih yang hukum lama. Kita mau menciptakan KUHP sendiri yang semalam sudah dibuat, disahkan, tapi masih menuai polemik, belum diundangkan, ya kan? Masih banyak. Ya seperti dia tetap kalau negara itu di mana berapa lama dia dijajah oleh siapa itu pasti. Malaysia lama dijajah Inggris, ya bahasanya di sana bahasa Inggris. Ya, hukumnya hukum Inggris. Ekonominya ekonomi Inggris, makanya mereka maju. Ya, Inggris mereka sana. Bahasa kedua mereka kan setelah bahasa Melayu Inggris. Kita di sini 350 tahun dijajah Belanda. Bahasa kedua kita nggak ada bahasa Belanda. Bahkan di beberapa fakultas hukum itu sudah dihapuskan bahasa Belanda. Seperti kalian nggak ada bahasa Belanda. Kalau di USU masih ada, di WISU udah nggak ada. Saya kuliah dulu nggak ada. Tapi kalau nanti kalian ngambil S2 misalnya ke USU, itu ada bahasa Belanda. Ya. Harus ada, sebenarnya saya bilang harus ada, cuma di sini memang nggak nerima masukan dari dosen. Nggak nerima. Saya dulu pernah ngasih masukan masalah kelas kalian yang dibagi. Apa kata Pak Ilham? Ya, urusan internal kampus bukan urusan dosen, biar jadi urusan Pak Prodi apa. Dosen hanya ngajar. Saya sakit hati kalau dibilang itu asli Pak Ilham yang dulu. Itu memang asli. Itu telepon bertiga antara saya, Hani, Pak Ilham sama Pak Henry. Itu dibilang Pak Ilham yang bilang, oh kerja Bapak hanya dosen, ngajar aja Pak. Jadi urusan internal kampus, mata kuliah, jadwal segala macam, itu bukan urusan Bapak, mesti Bapak campurin. Gimana kampus ini mau maju? Kalau nggak nerima ide, saya ngasih ide loh. Saya ngirim ke Hani, ngirim ke Pak Prodi, saya bilang gini, Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf, saya lihat ini kan semester 2 cuma 4 orang, ya. Kenapa mereka ngambil ke atasnya, difokuskan ke satu mata kuliah? Ya, saya bukan nggak mau, saya senang pun kalau memang banyak-banyak. Cuman jadi masalah nanti, mereka ini kan memang setampuk 2023. Pada saat nanti 2023 harusnya semester 4, ya di hukum pemerintahan daerah nggak ada lagi mahasiswanya. Gimana laporan kita ke Dikti? Itu seharusnya nggak boleh. Nggak boleh. Ngajar dan ngajar. Makanya dari karena itu Pak dipecah kan? Iya, memang harusnya dipecah. Kenapa? Jangan sampai nanti di semester 4 dihukum Pemda nggak ada orangnya, nggak ada stambuk kalian. Dihukum asuransi misalnya nggak ada stambuk kalian, biarlah dihukum Pemda ada kalian 2, di asuransi ada 2 yang lain. Jadi stambuk kalian nggak habis. Bukan saya nggak senang ngajar kalian, mau semua pun masuk ke kelas saya nggak masalah.
Cuma saya kan memperhatikan kampus ini juga, menyelamatkan kampus ini. Dengan sombongnya Pak Yonapa bilang, Bapak kan nggak tahu nanti di tahun yang akan datang jumlah mahasiswa berapa, bisa ya lebih banyak. Iya Pak, saya doakan lebih banyak. Cuma yang jadi masalah kan nggak ada lagi semester asli tahun 2023 yang duduk di semester 4. Itu setahu saya nggak boleh Pak. Saya dari 2010 di dunia kampus. Bapak masuk di sini dari awal emang atau gimana? Dari tahun lalu lah, baru ini tahun kedua. Oh, belum dari awal berarti? Enggak. Yang di karya bakti Bapak ada? Di karya bakti saya enggak, yang di jalan apa saya ada. Di Berak, Kaswari. Kesuari. Yang itu STIE-nya, yang STIE-nya di jalan apa ini pun nggak sempat, yang mereka sempat. Yang di mana Pak? Jalan apa itu, dekat dinas tenaga kerja, lupa saya nama jalannya, dekat pos TNI. Tenaga kerja dan asrama. Jalan asrama? Iya. Enggak, yang di sana, yang dekat jalan USU sana. USU, Iskandar Muda, sebelah Iskandar Muda satu lagi, yang di jalan Mongon Sidi itu, yang kita ke jalan Mongon Sidi itu. Nah, kan yang belok kanan ada jalan Iskandar Muda. Iya. Nah, satu lagi jalan apa? Gajah Mada. Oh, Gajah Mada lah, Gajah Mada lah. Enggak, kalau yang dari jalan Mongon Sidinya, bukan yang dari kotanya. Kita dari jalan Mongon Sidi, belok USU, belok kiri. Nah, simpang pertama kan ada belok kanan. Esparman. Bukan, simpang pertama belok kanan, Iskandar Muda satu lagi kan ada 2 jalan itu. Lupa saya jalan apa itu. Yang ada rumah sakit Siti Hajar, Iskandar Muda itu. Enggak, Wahid Hasim. Wahid Hasim satu lagi Iskandar Muda yang Iskandar Muda, oh ya. Yang ada STKIP-nya apa, STIH itu? STIE. Di simpang itu. Yang ada yang Pelunsa kan di jalan Iskandar Muda. Sempat kampus kita di situ. Sempat, tapi yang di dalam nanti terus jalan Wahid Hasim itu terus lewat markas Brimob terus nanti dapat simpang belok kiri. Nah, ada di sebelah kanan. Saya sempat ngajar 1 semester di situ. Anak kelas apa? Ya, saat mereka semester 1. Saat mereka semester 2 baru di sini. 1 semester saya sana. Tapi sebelumnya udah memang di sana. Berarti sama lah kita Pak, dari semester 1 sampai sekarang semester 4 di depannya. Bapak ada 2 tahun. Ini Pak hampir 2 tahun. Enggak lah. Iyalah. Ini udah 4 tahun. Udah ada yang mau wisuda kok. Udah ada yang mau wisuda. Udah ada yang mau wisuda. Tahun ini wisuda kok. Akhir tahun ini wisuda. Ada yang wisuda pertama akhir tahun ini. Tapi ingat Pak, saya akan dengarkan kalau dari semester 4 sistem pembelajarannya karyawan agak goyang. Memang mereka nggak mau tatap muka, bukan itu. Mereka nggak mau tatap muka. Maksudnya metode pembelajaran nggak ada. Enggak, memang si mahasiswa yang nggak mau. Dibikin Zoom mereka nggak masuk. Saya pernah ngajar karyawan. Dibikin Zoom mahasiswanya 40 orang yang datang cuma 3. Kalau teman-teman saya sih Rame itu orang tuh, 48. Rame. Mereka rame. Tahunya dari ini kemarin ada seminar di Hotel Santika. Mereka jumpa ternyata teman lama, dia pasti masih resep sama si Iya. juga ya Pak. Soalnya kan ini ada beberapa mata kuliah yang kosong tak itu. Enggak, tanya dulu sama Hani. Kuliah terakhir itu kapan? Ya. Kalau kuliah terakhir bulan ini, maka kita harus selesaikan bulan ini. Tapi kalau kata kuliah terakhir minggu pertama atau minggu kedua bulan Juli, udah kita nggak perlu kuliah tambahan. Itu yang intinya. Ya kan? Jadi tugas kita gimana nih Pak? Iya, kita aja tugasnya.
Bulan 7 kan? Itu bulan apa Bapak? Pokoknya waktu menit lah. Puas. Iya, 1 jam sebelum puas. Puas aja Pak. Ya, cukup hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu.